Perkenalkan, kami dari kelas 7D, kelompok 5, yang beranggotakan saya Natania Arista Lydia, absen 25. Saya Rosella Intan Maharani, absen 29. Saya Panji Wahyu Adrianto, absen 26. Saya Lutfi Bagus Setiawan, absen 21. Saya Muhammad Zakaria Diansyah, absen 24. Skip. Hari ini kita sedang berada di Gria Batik Mukti Wibowo yang ada di Solo. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu pengrajin batik yang menjalankan usaha Batik Mukti Wibowo. Kita langsung ke narasumbernya aja ya. Perkenalkan, nama saya Natania Arista Lydia, saya pewawancara satu. Silakan memperkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Ibu Kami. Saya sudah usaha batik kurang lebih hampir penerus ya, karena dari orang tua. Kalau saya sendiri menjalankan batiknya dari tahun 2011 sampai sekarang. Batiknya namanya Batik Mukti Wibowo. Menurut Ibu Kami, batik itu apa? Sama ya, seni lukis itu yang pakai canting dan lilin. Itu selalu tradisionalnya, tapi karena dengan perkembangan zaman ini, jadi ada yang lebih simpel lagi, makanya ada printing banyak sekali. Nah, kalau zaman dulu kan batik itu dengan batik tulis ya, jadi itu prosesnya sangat lama kalau batik tulis itu. Untuk bisa lebih mempercepat lagi, kita pakai printing. Pakainya printing tapi masih handprint, jadi masih melibatkan dengan tangan manusia. Kain batik jenis apa sih yang paling banyak digemari orang kaya? Kalau customer saya itu paling banyak katun. Kenapa dia memilih bahan katun ya? Karena satu katun itu dia lebih menyerap keringat. Jadi orang memakainya lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Meskipun ada jenis-jenis batik bahan lain seperti bahan dari dobi, bahan viskos, semi sutra gitu ya. Orang lebih nyaman dengan kain katun. Jadi memang batik kita banyak katun kritis. Pertanyaan selanjutnya, motif batik apa sih yang proses pembuatannya itu paling sulit? Untuk motif ya sebenarnya kita ini sekarang sudah modern, jadi tidak yang pakem lagi. Kalau zaman dulu kan ada beberapa namanya itu, kalau batik yang pakem itu kayak sidul mukti, terus sidul luhur, itu kan yang pakem. Kesini yang kita tuh yang modern gitu, jadi bebas, malah lebih motifnya itu tidak terpancang, jadi kan bebas, lebih bebas sesuai dengan ini ya, apa ya, ikutin tren, lebih kebanyakan ikutin pasar maunya apa gitu. Nah, kita ikutin motif yang di pasar, permintaan dari pasar, permintaan pasar mintanya motifnya seperti apa gitu, kita ikutin permintaan dari pasar. Terima kasih. Saya sekarang untuk wawancara kedua. Kenalkan, nama saya Panji Wahyu Adrianto. Saya wawancara juga ingin menanyakan soal tentang batik. Menurut kami, Pak, itu fungsi batik bagi masyarakat. Fungsi batik bagi masyarakat itu, sebenarnya batik itu kan kita tahu ya, dia adalah warisan leluhur kita dari itu. Batik itu warisan leluhur kita. Nah, di sini kita sebagai penerusnya itu kita berusaha untuk melestarikannya. Dengan perkembangan zaman, batik ini banyak sebenarnya tidak hanya sebagai pakaian saja ya, banyak juga batik itu dipakai untuk seterai atau juga untuk jari gendong gitu ya. Jadi fungsinya itu macam-macam, bisa untuk pakaian. Biasanya orang Jawa itu kalau jagung ya selalu memakai batik. Terus biasanya pengrajin itu dia akan mengeksplor karena kan suka banyak sekali ya yang bisa dibuat dari kain batik itu gitu ya. Jadi dari kain batik itu kita bisa untuk hiasan-hiasan itu juga bisa pakai motif batik. Jadi fungsinya luas untuk masyarakat itu luas, lalu dapat dipergunakan berbagai fungsi gitu. Bisa resmi, bisa juga tidak resmi. Kenapa kami terjun ke dunia perbatikan? Dunia perbatikan ini sebenarnya warisan dari orang tua yang dilaksanakan, dan kita ini batik ini sudah turun-temurun dari eyang
dari orang tua saya sampai akhirnya ke saya ke anaknya gitu. Kalau kita kan nanti terus dilestarikan sampai ke cucu anak gitu ya, ada tetap lestari gitu. Itu dari Kami kan sebagai pengrajin batik di Gria Muktiwibowo. Nah, apa sih sejarah dari berdirinya Gria Batik Muktiwibowo? Jadi sebenarnya ini awalnya dari Gria Batik Muktiwibowo ini awalnya bukan Muktiwibowo malahan. Jadi ini kan dari orang tua saya itu pertamanya Gria Batik Mukti Kentan atau Mukti Kentan Agung. Kita sudah daripada merek dagang kita. Kayak gitu. Nah, begitu mampu nggak ada, kita kan bagiannya melanjutkan ya. Saya mau merubah, sebenarnya tidak merubah ya, masih dalam satu bendera, sama-sama ada muktinya, cuma belakangnya saya kasih dengan nama Mukti Wibowo. Itu dari nama anak saya, Mukti Wibowo. Jadi masih dalam satu bendera, Mukti Kentana, Mukti Kentana Biru dan Mukti Wibowo itu sama. Satu seluruh. Apa sih proses dari pembuatan batik itu? Batik sendiri kan ada macam-macam ya tadi ya. Ada batik tulis, ada batik cap, dan ada juga batik printing. Gitu. Nah, kecenderungannya kalau di kami ini adalah batik printing. Gitu. Batik printing ini kenapa kita pilih batik printing? Karena batik printing ini lebih cepat prosesnya. Kalau batik tulis kan memakan waktu, bisa 1 bulan 2 bulan baru selesai. Gitu. Kalau batik printing ini lebih cepat. Jadi prosesnya ya, untuk pertama kali kita bikin pelangkan, ibaratnya pelangkan itu apa ya, cetakannya untuk printing ya, cetakannya kita bikin dulu, kita gambar, nah setelah itu baru kita untuk pewarnaannya. Pewarnaannya nah bisa bentuk biasa, prosesnya lebih cepat. Nanti ada proses pencalukan juga, ada proses penjemuran juga. Jadi awalnya ini mau dari gambar dulu, gambar kita biar dicetak, kita dari sabun. Terima kasih sekian dari saya.